Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Sebelumnya perkenalkan, nama saya Andi Fahriles dengan NIM 240209501055 dari kelas PTIKC. Di sini saya akan menjelaskan materi mengenai ruang lingkup elektronika dari mata kuliah elektronika analog dan digital. Pertama, apa sih itu elektronika? Elektronika merupakan cakupan bidang ilmu dan aplikasi yang berkaitan dengan studi, perancangan, serta penggunaan perangkat dan sistem berbasis arus listrik untuk memproses, mengontrol, dan mentransmisikan informasi ataupun energi. Elektronika mencakup berbagai teknologi yang melibatkan komponen seperti resistor, kapasitor, transistor, dan rangkaian terpadu ataupun IC. Nah, definisi elektronika menurut para ahli. Ahli yang pertama yaitu Frederick M. Monsterman pada tahun 1930-an. Ia mendefinisikan elektronika mencakup studi tentang desain dan penerapan rangkaian listrik yang menggunakan elemen-elemen aktif seperti tabung vakum dalam sistem komunikasi dan pengendalian otomatis. Ahli yang kedua yaitu John Ambrose Fleming pada tahun 1904. Ia mendefinisikan elektronika adalah cabang ilmu fisika dan teknik yang mempelajari perilaku dan kontrol aliran elektron dalam ruang hampa atau melalui medium konduktif. Dan ahli yang ketiga yaitu Le de Forest pada tahun 1912. Ia mendefinisikan bahwa elektronika adalah ilmu yang berhubungan dengan penggunaan perangkat tabung vakum untuk memperkuat dan mengendalikan arus listrik dalam sistem komunikasi dan pemrosesan sinyal. Ahli yang keempat adalah Albert Paul Malvino. Ia mendefinisikan elektronika adalah cabang ilmu fisika dan ilmu yang mempelajari aliran elektron dalam suatu rangkaian listrik, serta efeknya dalam berbagai komponen elektronik, seperti dioda, transistor, dan sirkuit terpadu atau IC. Nah, selanjutnya yaitu perkembangan elektronika. Pada tahun 1876, Alexander Graham Bell mematenkan telepon, yang merupakan salah satu penemuan penting dalam sejarah komunikasi elektronik. Penemuan ini membuka jalan bagi perkembangan yang lebih lanjut di bidang telekomunikasi dan elektronika. Kemudian selanjutnya pada tahun 1904, John Ambrose Fleming, seorang fisikawan asal Inggris, menemukan dioda tabung vakum yang dikenal sebagai Fleming valve. Dioda tabung vakum digunakan dalam menerima radio untuk menangkap atau memperkuat sinyal, ataupun membuka jalan bagi komunikasi radio yang lebih baik. Kemudian selanjutnya pada tahun 1906. Pada tahun 1906, perkembangan elektronika ditandai dengan penemuannya katup vakum. Katup ini memungkinkan penguatan dan pengendalian arus listrik yang menjadi dasar bagi pengembangan radio dan sirkuit elektronika. Penemuan ini membuka jalan bagi kemajuan dalam komunikasi nirkabel dan teknologi elektronik pada masa depan. Selanjutnya, pada tahun 1947, perkembangan elektronika ditandai oleh produksi komersial transistor yang ditemukan pada tahun 1947. Transistor menggantikan katup vakum, memungkinkan perangkat elektronik menjadi lebih kecil, efisien, dan tahan lama, atau bisa disebut menjadi perangkat elektronik yang fleksibel. Dan selanjutnya pada tahun 1971, perkembangan elektronik ditandai oleh peluncuran mikroprosesor pertama, yaitu Intel 4004, yang merupakan chip 4-bit dan menandai awal era komputer pribadi. Sirkuit terintegrasi semakin kompleks memungkinkan perangkat yang lebih canggih. Kemudian pada tahun 2000, perkembangan elektronika ditandai oleh pertumbuhan yang sangat pesat, itu ponsel dan perangkat mobile, yang mulai dilengkapi dengan fitur canggih seperti kamera ataupun akses internet. Komputer pribadi semakin umum dengan peningkatan kecepatan dan kapasitas penyimpanan, sementara internet meluas dengan layanan e-commerce dan media sosial. Pada tahun ini, teknologi digital sudah berkembang begitu pesat. Selanjutnya adalah bidang-bidang elektronika.
Bidang elektronika yang pertama yaitu bidang instrumental dan kontrol. Bidang ini berfokus pada pengukuran dan pemantauan menggunakan sensor ataupun alat ukur, seperti termometer digital dan osiloskop yang berhubungan dengan otomatisasi dan pengendalian sistem, seperti PLC di pabrik dan juga sistem kendali suhu AC menggunakan remote. Bidang yang kedua adalah telekomunikasi. Bidang ini berfokus pada pengiriman ataupun penerimaan sinyal untuk komunikasi jarak jauh. Ini mencakup berbagai hal seperti yang pertama yaitu jaringan nirkabel. Jaringan nirkabel terdiri yaitu dari Wi-Fi, jaringan 4G ataupun jaringan 5G. Selanjutnya adalah kabel yang terdiri dari kabel fiber optik dan juga kabel telepon serta satelit yang terdiri dari GPS dan juga TV satelit. Teknologi ini memungkinkan internet, telepon, dan siaran digital yang lebih baik. Selanjutnya, bidang yang ketiga adalah bidang elektronika konsumer. Bidang ini merujuk pada perangkat dan teknologi elektronik yang dirancang untuk digunakan oleh konsumen sehari-hari. Bidang ini mencakup berbagai produk yang bertujuan untuk memenuhi kebutuhan hiburan, komunikasi, informasi, dan kenyamanan dalam kehidupan sehari-hari. Bidang ini memberikan kemudahan atau fleksibilitas kepada penggunanya untuk menggunakannya dalam kehidupan sehari-hari. Bidang yang keempat adalah bidang elektronika kuantum. Bidang elektronika kuantum adalah bidang yang menggabungkan prinsip-prinsip fisika kuantum dengan teknologi elektronika terbaru untuk mengembangkan perangkat-perangkat dan sistem yang memanfaatkan fenomena-fenomena kuantum. Nah, selanjutnya adapun ruang lingkup elektronika. Pertama adalah komponen. Komponen adalah unsur yang membentuk suatu rangkaian, sedangkan rangkaian adalah unsur yang membentuk suatu sistem. Nah, berdasarkan kemampuan memperkuat sinyal, komponen elektronika dibagi menjadi dua, yaitu yang pertama adalah komponen aktif, yaitu komponen yang dapat memperkuat sinyal, dan juga komponen yang kedua adalah komponen pasif, komponen yang tidak dapat memperkuat sinyal. Nah, komponen aktif adalah komponen elektronik yang memerlukan sumber daya eksternal seperti baterai ataupun listrik untuk beroperasi dan dapat mengendalikan atau memperkuat arus listrik. Seperti contoh yang tertera yaitu tabung trioda dan transistor. Yang kedua adalah komponen pasif. Adalah komponen yang tidak memerlukan sumber daya eksternal dan hanya berfungsi untuk mengatur, menyimpan atau mengalirkan arus listrik dalam suatu rangkaian seperti contohnya resistor, induktor, ataupun kapasitor. Nah, selanjutnya adalah komponen elektronika. Berdasarkan hubungan antara tegangan V dan arus yang melaluinya atau I, komponen ini dibagi menjadi komponen linear dan komponen tak linear. Komponen linear hubungan antara V dan I linear, sedangkan komponen tak linear hubungan antara V dan I tak linear. Komponen linear yaitu suatu resistor yang mengikuti hukum Ohm, dan juga komponen tak linear adalah tabung trioda dan transistor. Selanjutnya adalah materi sistem analog dan sistem digital. Sistem analog atau informasi yang diolah atau ditampilkan dinyatakan dalam suatu variabel rangkaian yang harganya dapat berubah secara kontinu. Contoh penerapan sistem analog yaitu radio FM ataupun radio AM, yang kedua televisi tabung, yang ketiga adalah termometer analog. Kemudian sistem digital. Sistem digital ataupun informasi yang diolah atau yang ditampilkan dan dinyatakan dalam suatu variabel rangkaian yang harganya diskrit dengan dua keadaan atau dua harga yang berbeda. Contoh penerapannya yaitu kamera digital, jam digital, dan juga smartphone. Nah, yang terakhir atau sebagai simpulan adalah elektronika adalah cabang ilmu yang mempelajari gerakan-gerakan elektron dalam suatu sistem untuk mengelola, mengendalikan, dan mentransmisikan sinyal listrik. Ilmu ini sangat berperan dalam berbagai aspek kehidupan, dari perangkat sederhana hingga teknologi canggih. Ruang lingkup elektronika mencakup elektronika analog, digital, daya telekomunikasi,
instrumentasi dan kontrol, serta konsumer yang berperan dalam berbagai perangkat seperti komputer, smartphone, dan sistem otomatisasi. Sistem ini dibangun dari komputer aktif seperti dioda, transistor, ataupun IC, dan juga komponen pasif seperti resistor, kapasitor, dan induktor yang bekerja bersama untuk menjalankan berbagai fungsi elektronik. Jadi, itulah tadi penjelasan mengenai ruang lingkup elektronik. Sekian dan terima kasih. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh.